Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 237. Kenshin, setelah memberikan kunci ke pengasuh panti, ia pun kembali ke tempatnya Rena. Kemudian Kenshin berpamitan, ingin beranjak pulang. Di saat itu si Rena bilang, "Kok buru-buru amat Ken? Kamu ingin pulang?" Kenshin pun menjawab, "Ya enggak juga Rena, kan aku sedari tadi, udah lama di sini. Lagian waktu akan malam, ini pun belum mandi. Masa juga di sini aja? Kan gak enak dilihat orang." Si Rena lalu menyahut, ia pun mengerti. Kemudian bicara, "Iya juga sih Ken, tapi lain kali kamu mampir lagi ya ke sini, karena 2 hari lagi pembukaan restoran ini. Kamu datang ya?" Kenshin pun hanya tersenyum. Ia tak berkata apa-apa mengenai undangan itu, meskipun dirinya di esok hari akan keluar negeri. Lalu Rena bicara lagi, "Oh iya, tunggu Ken. Tunggu bentar ya." Si Rena terlihat masuk ke dalam. Kemudian ia keluar, sambil tangannya membawa bingkisan. "Ini Ken bawa ini ya, roti bikinanku barusan." Kenshin lalu bilang, "Kok banyak sekali Rena?" Si Rena menjawab, "Iya sekalian aja Ken, untuk mama di rumah, adik kamu, untuk Mas Iwan, dan untuk kamu sendiri." Jadinya, di saat itu, Kenshin nampak membawa banyak bingkisan yang berisi makanan roti, dan waktu itu Rena belum mengetahui apa yang baru saja terjadi tentang jual beli properti yang dilakukan temannya. Dengan singkat sekali itu, lalu Kenshin pun segera pamit. Ia menyalakan motor butut. Saat itu, semua yang di sekitarnya melihat dan memperhatikan, termasuk Pak Mori, Dina dan rekan kerjanya, serta para pengasuh panti, yang sampai detik itu, mereka masih terhenyak, bertanya-tanya, akan siapa sebenarnya pemuda tersebut. Sementara, si Dina sendiri, pegawainya Pak Mori, marketing properti itu, saat melihat Kenshin yang naik motor biasa, motornya usang pula, Dina pun jadi bertanya pada bosnya, tentang apa yang dilihatnya. Si Dina berucap, "Bos maafkan saya sebelumnya ya, tapi kalau boleh tahu, siapa dia ya bos? Penampilannya kok gitu, tapi dia kok bisa beli properti?" Pak Mori pun menjawab, "Nah itu, makanya kamu perhatikan dulu, jangan suka melihat orang dari pakaiannya. Kamu kayak Denny, manajer restoranku itu, dia juga sama, tapi lebih parah dari kamu. Nah mulai sekarang, kamu lebih pandai lagi, jangan nonton berita artis yang suka pamerin harta. Ya ini hasil contohnya kamu ini, yang terkena pengaruhnya, ngelihat orang dari penampilan. Oh ya, kamu tahu pemuda itu siapa?" Dina dan rekan kerjanya menganggukkan kepala, pertanda ingin mengetahui. Pak Mori pun menjawab, "Dia itu nanti, dan bahkan kini, akan menjadi pemimpin puluhan perusahaan besar yang ada di sini, bahkan di luar negeri. Jadi kalian harus belajar, meskipun dia sekaya itu, tak menunjukkan hartanya, malah membantu orang di sekitarnya. Contohnya yang baru ini." Dina pun terkejut, begitu pula temannya. Lalu Pak Mori berkata, "Udah daripada kalian berdiri di sini, cepat hampiri anak yatim itu. Beritahukan kabar gembira ini, tapi jangan bilang dulu nama yang memberi." Dina bertanya pada Pak Mori, "Emangnya kenapa ya bos? Kan ini suatu hal yang baik." Pak Mori menjawab, "Sudah kamu lakukan saja, itu pesannya Tuan Muda." Dan setelah hal tersebut, Dina dan rekan kerjanya lalu berjalan. Mereka mendatangi, menghampiri para pengasuh panti. Di lain tempat, si Iwan yang sedang menunggu Kenshin di halaman teras utama, Iwan pun lalu ditanya oleh bos besar yang datang, "Hei Iwan, apa lu besok ada kesibukan selain pekerjaan yang selesai ini?" Iwan pun menjawab, "Nggak ada Pak, saya nggak ada pekerjaan." Lalu bos besar kemudian bilang, "Oh kalau gitu, kalau lu nggak ada pekerjaan, nggak ada kesibukan, baiknya besok kamu ikut aja Kenshin, sekalian berlibur." Saat bos besar belum menjelaskan lengkapnya tentang apa maksudnya, teleponnya tiba-tiba berdering. Diangkatnya handphone itu dengan sambil berjalan. Bos besar terlihat masuk ke dalam rumah. Iwan yang melihatnya, ia jadi bertanya, "Kemana emangnya?" Di hari esok itu, lalu di tempat sebelumnya, Pak Mori yang masih berdiri, terlihat Pak Mori itu nampak memfoto properti yang baru saja dibeli.
Pamori pun dalam benaknya sampai bicara sendiri. Sepertinya ini rekor dalam perusahaan yang menjual rumah besar hanya di satu malam, tak sampai 1 jam. Pamori yang memfoto itu jadi tersenyum-senyum sendiri. Tak disangka sekali hal ini akan terjadi. Lalu Pamori mengirimkan foto tersebut ke anak buahnya yang bernama Denny. Pamori menulis, "Hei Denny, ini lu lihat sendiri. Pemuda yang kamu anggap miskin kemarin kini membeli properti berharga miliaran kurang dari 1 jam milik perusahaan bosmu ini." Si Denny yang ada di mobilnya ketika membaca itu, dirinya jadi terkejut sekali. Denny pun khawatir kalau bosnya akan mengetahui hal yang sebenarnya. Ia yang belum bertemu Kenshin, belum meminta maaf pula. Denny pun jadi bingung, khawatirnya meninggi, cemas-cemas menghinggapi. Ia pun tak sabar hati, ingin sampai ke rumahnya Kenshin untuk meminta maaf segera. Langit yang berwarna merah telah berubah menjadi gelap. Kaori yang sebelumnya merasa cemburu dan marah, kini berganti resah. Hatinya nampak gelisah, karena baru mengetahui handphonenya ini yang tak sengaja menelpon Kenshin. Kaori pun sampai saat itu masih bersama teman-temannya. Kenshin sendiri yang telah meninggalkan tempatnya Rena, ia pun akan kembali pulang. Namun di tengah perjalanan, dirinya jadi teringat di waktu siang tadi saat di tempat kerja telah meminjam kuncinya Kaori, kunci laci meja kerjanya yang ada pemotong kukunya yang ia pakai di waktu itu. Rupanya tadi lupa tak mengembalikannya. Dirasa mungkin ini penting karena besok pasti dipakai Kaori untuk membuka laci mejanya. Ia pun memutuskan akan mampir saja ke rumahnya Kaori mengembalikan itu. Kaori sendiri saat itu ditanya temannya, Kaori, mending kita ke rumah kamu aja deh. Kan enak bisa sampai malam. Halamannya juga luas, bisa nikmati udara segar." Semua temannya pun menyahut, kemudian berkata, "Setuju itu setuju. Ke rumah kamu aja Kaori." Karena teman-temannya yang meminta begitu, Kaori pun mengiyakan. Tak lama kemudian, mereka pun meninggalkan kafe. Si Randy pun demikian. Ia masih mengikuti. Kali ini ada pula teman lelakinya yang lain, yang juga satu sekolah. Karena semuanya membawa mobil, mereka pun keluar bersama, menuju parkiran di depan. Di saat itu Kenshin masih juga dalam perjalanan. Lajunya terlihat pelan-pelan, karena motornya Iwan itu tak bisa berjalan cepat. Apalagi saat ini, ia membawa banyak bingkisan. Kenshin pun berhati-hati dalam mengemudi motornya, yang saat ini tujuannya mampir ke rumahnya Kaori. Tak lama berselang, yang ditunggu pun datang. Denny, manajer restoran, telah masuk pintu gerbang di kompleks perumahan megah. Angelika jadi bertanya saat dia duduk di samping cowoknya yang sedang mengemudi itu. Angelika berkata, "Kemana ini ya? Kok masuk perumahan gini? Katanya mau ke restoran. Kok malah ke sini?" Saat itu mobil yang dikemudikan cowoknya masih mengikuti mobilnya Denny yang ada di depan. Beberapa saat setelah itu, Denny dan rekan kerjanya berhenti. Begitu pula dengan Angelika dan cowoknya. Mereka semua pun turun dari mobilnya. Lalu kemudian, Denny nampak berjalan menghampiri pintu pagar. Angelika melihatnya, sembari hatinya berkata, "Rumah siapa ini? Kok begitu megah?" Angelika itu memandangnya dengan terkesan sekali. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.